Alhamdulillah, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMA SMK kelas 11, hari ini bertemu lagi dalam media pembelajaran yang akan kita bahas. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah tentang materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah selesai pembelajaran, anak-anak sekalian akan mampu mengidentifikasi contoh perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, serta mampu memaparkan makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, dan memberikan contoh perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Mudah-mudahan materi pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak sekalian, tetap semangat belajar, dan kita akan segera masuk ke materi pembelajaran. Baik anak-anak sekalian, pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, diantaranya kita meyakini bahwa menghormati orang tua sangat ditekankan atau diwajibkan dalam agama Islam. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menyerukan untuk beribadah kepada Allah SWT semata dan tidak menyekutukannya, dan juga menegaskan kepada umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya. Kemudian di dalam agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu bapak kita. Orang tua yang berbakti, orang-orang yang berbakti kepada orang tua, doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah SWT. Agama Islam mengajarkan kita dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu bapak. Orang yang berbakti kepada orang tua, doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, dalil-dalil tentang hormat atau menghormati orang tua di antaranya ada dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Anak-anak sekalian, birrul walidain merupakan kebaikan-kebaikan yang dipersembahkan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Sebaliknya, uqud walidain bermakna durhaka terhadap kedua orang tua dan tidak berbuat baik kepadanya. Imam An-Nawawi menjelaskan arti birrul walidain yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bahagia, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua yaitu yang pertama akan dicatat sebagai amal yang paling dicintai di sisi Allah SWT selepas sholat. Jadi setelah ibadah sholat, maka
amal yang paling utama yang dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian doanya akan dikabulkan, doanya akan mustajab. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, insya Allah doanya akan mustajab. Kemudian yang ketiga, bukan berarti membalas budi karena jasa mereka tidak mungkin terbalas. Jadi membantu mereka artinya bukan balas budi, tapi sebagai salah satu bentuk ketaatan, kepatuhan kita, pengabdian kita sebagai anak kepada kedua orang tua. Yang ketiga, taat kepada orang tua adalah salah satu penyebab insya Allah menjadi jalan kita menuju pintu surga. Sebaliknya, durhaka kepada kedua orang tua adalah termasuk dosa besar. Kemudian timbul pertanyaan, apakah cara berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama, berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Kemudian yang kedua, merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua dan renta. Kemudian yang ketiga, selalu merendahkan diri, ya, kasih sayang, berkata halus, sopan dan santun. Falyaqulu qaulan karima, serta mendoakan keduanya. Kemudian kita rela berkorban untuk orang tua kita. Kemudian meminta kerelaan orang tua kita ketika akan berbuat sesuatu. Di kesimpulannya, ketika kita berbakti kepada orang tua, maka kita sudah melaksanakan amal yang paling utama yang disarankan atau diwajibkan oleh agama Islam. Kemudian apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah pun akan ridho. Dan yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Dan yang terakhir, berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk Anda sekalian tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Mudah-mudahan menjadi bahan untuk Anda sekalian bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.